Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di sebuah desa kecil di Sumatera Barat, warung makan Padang bernama Sari Minang selalu ramai pengunjung. Kelezatan kuah gulainya disebut-sebut tiada tanding, tapi desas-desus menyeramkan mulai menyebar. Konon, kelezatannya berasal dari rambut sundel bolong yang dicampur ke dalamnya. Setiap orang yang mencoba mengungkap rahasianya selalu menghilang secara misterius. Kini, seorang pemuda bernama Damar memutuskan untuk mencari tahu. Apa benar rumah makan Sari Minang menggunakan penglaris? Dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik dapur Sari Minang? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa kecil di Sumatera Barat, tepat di pinggir jalan menuju bukit yang terkenal dengan pemandangan alamnya, berdirilah sebuah warung makan bernama Sari Minang. Warung ini dikelola oleh seorang pria bernama Pak Salim, yang dikenal ramah dan pandai meracik masakan Padang. Gulai tunjang, rendang, hingga gulai ayam di warungnya selalu jadi incaran. Anehnya, meskipun warung-warung lain sepi, Sari Minang selalu penuh sesak dengan pelanggan, baik warga lokal maupun pendatang. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Beberapa pelanggan mengaku merasa aneh setelah makan di warung itu. Mereka merasa tubuh mereka berat, sulit bergerak, atau bahkan bermimpi buruk setelah makan gulai di sana. Namun, karena kelezatan makanannya, mereka tetap kembali lagi dan lagi, seolah ada sesuatu yang memaksa mereka datang. 2 tahun sebelumnya, warung Sari Minang tidak sepopuler sekarang. Saat itu, Pak Salim sering terlihat termenung di depan warungnya yang sepi. Ia sudah mencoba segala cara untuk menarik pelanggan, mulai dari memberikan diskon hingga memasang spanduk besar di depan warungnya, tetapi tetap saja warung itu sepi. Pada suatu malam, dalam keputusasaan, Pak Salim mendatangi seorang dukun yang tinggal di pinggir desa. Dukun itu, yang dikenal sebagai Maksiah, terkenal karena mampu memberikan penglaris. Rumahnya terpencil di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon besar yang membuat suasana menjadi angker. Ketika Pak Salim tiba, Maksiah sudah menunggunya di depan rumah. "Kamu ingin warungmu ramai, kan?" tanya Maksiah tanpa basa-basi. Pak Salim mengangguk. "Saya sudah mencoba segala cara, Mak, tapi tidak berhasil. Tolong saya." Maksiah tersenyum tipis, lalu masuk ke dalam rumahnya. Ia kembali dengan membawa sebuah botol kaca kecil berisi sesuatu yang menyerupai rambut panjang. Botol itu berwarna coklat gelap dan mengeluarkan aroma anyir. "Ini rambut sundel bolong," kata Maksiah. "Tambahkan beberapa helai ke dalam kuah gulai di warungmu. Pelangganmu akan datang, dan mereka tidak akan bisa berhenti makan." Pak Salim memandang botol itu dengan ragu. "Apakah ada risikonya, Mak?" Maksiah menatapnya tajam. "Tentu saja ada. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus memberikan sesaji berupa darah ayam hitam. Kalau kau lupa, dia akan datang menagihnya sendiri." Awalnya, Pak Salim ragu untuk menggunakan rambut itu. Namun, ketika warungnya semakin sepi dan ia terancam bangkrut, ia akhirnya memberanikan diri mencoba. Malam itu, ia membuka botol yang diberikan Maksiah. Aroma busuk menyeruak keluar, membuat Pak Salim hampir muntah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil beberapa helai rambut dan mencampurnya ke dalam kuah gulai ayam. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Warung Sari Minang dipenuhi pelanggan. Orang-orang memuji kelezatan gulai ayamnya yang beda dan lebih nikmat dari warung lainnya. Dalam waktu seminggu, pendapatan Pak Salim melonjak drastis. Ia bisa memperbaiki warungnya dan membeli peralatan masak baru. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Pada malam Jumat Kliwon pertama setelah ia menggunakan penglaris itu, Pak Salim lupa memberikan sesaji seperti yang diperintahkan Maksiah. Malam itu, ketika ia sedang membereskan dapur, ia mendengar suara tangisan wanita dari belakang warung. Awalnya ia mengira itu hanya angin, tetapi suara itu semakin keras dan jelas. Dengan rasa takut, ia membuka pintu belakang. Di sana, berdiri seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat. Tubuhnya dipenuhi luka, dan ada lubang besar menganga di punggungnya, memperlihatkan tulang belulang yang kering. "Kau menggunakan rambutku,
Suara wanita itu terdengar pelan, tapi dingin. Mana bayarannya? Pak Salim tersungkur ketakutan. Aku lupa. Maafkan aku. Wanita itu tertawa pelan. Sekali kau lupa, kau harus membayar dengan darahmu. Sejak malam itu, hidup Pak Salim berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus memberikan sesaji di belakang warungnya. Namun, rasa takutnya tidak pernah hilang. Ia selalu merasa diawasi, bahkan ketika warungnya penuh dengan pelanggan. Rahasia kelam ini akhirnya terungkap ketika seorang pemuda bernama Damar, yang berasal dari desa seberang, mencurigai sesuatu. Ia adalah seorang pemuda pemberani yang pernah mendengar tentang legenda Sundel Bolong dan penglaris. Ketika ia makan di warung Sari Minang, ia merasa ada yang aneh dengan kuah gulainya. Rasa gurih itu terasa tidak wajar. Damar memutuskan untuk menyelidiki. Pada malam Jumat Kliwon, ia diam-diam mengintai warung Sari Minang. Dari balik pohon, ia melihat Pak Salim membawa semangkuk darah ayam hitam ke belakang warung. Ketika Pak Salim menaruh mangkuk itu di tanah, suara tangisan wanita terdengar lagi. Lalu, sosok Sundel Bolong muncul, mengambil mangkuk itu dengan tangan kurusnya. Damar berteriak dan menyalakan senter. Sundel Bolong itu menoleh dengan mata merah menyala, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Pak Salim jatuh terduduk, menangis ketakutan. Apa yang sudah kau lakukan? Tanya Damar. Pak Salim akhirnya mengaku semuanya. Ia menceritakan perjanjian dengan Maksiah dan penggunaan rambut Sundel Bolong di gulainya. Damar tidak tinggal diam. Ia melaporkan kejadian itu ke kepala desa. Maksiah ditangkap dan diusir dari desa. Warung Sari Minang pun ditutup selamanya. Namun, warga setempat percaya bahwa arwah Sundel Bolong itu masih gentayangan, mencari orang-orang yang berani menggunakan rambutnya untuk tujuan jahat. Dan setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang mengaku masih bisa mendengar suara tangisan dari arah bekas warung Sari Minang. Setelah warung Sari Minang ditutup, desa tempat warung itu berada kembali tenang. Namun, cerita tentang penglaris dan Sundel Bolong itu menyebar ke desa-desa tetangga, membuat banyak orang penasaran. Sebagian dari mereka datang ke bekas warung untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Damar, yang merasa bersalah karena telah membongkar rahasia Pak Salim, sering dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Sundel Bolong dengan rambut panjang menyeringai kepadanya. Kau mengusikku, kini kau adalah milikku. Suara wanita itu bergema dalam kegelapan. Mimpi-mimpi itu membuat Damar merasa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke bekas warung Sari Minang dan melakukan sesuatu untuk menghentikan teror itu. Ia meminta bantuan dari seorang tetua desa bernama Pak Karim, seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan spiritual kuat. Kalau benar Sundel Bolong itu masih ada di sini, kita harus menghentikannya, kata Pak Karim. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Damar dan Pak Karim pergi ke bekas warung dengan membawa sesaji berupa kembang 7 rupa, dupa, dan ayam hitam. Mereka menyalakan dupa di tengah bekas dapur warung yang kini sudah ditumbuhi ilalang. Pak Karim mulai merapal doa dan mantra, sementara Damar berjaga di dekat pintu dengan senter di tangannya. Awalnya, suasana terasa hening. Namun, perlahan-lahan, angin dingin berhembus, membawa aroma busuk yang memualkan. Dari sudut ruangan, bayangan hitam mulai muncul, membentuk sosok wanita dengan rambut panjang. Tubuhnya penuh luka, dan wajahnya terlihat mengerikan dengan mata merah yang menyala. Kalian berani memanggilku? Suaranya terdengar seperti bercampur dengan desis angin. Pak Karim tidak gentar. Kau telah mengganggu banyak orang. Aku di sini untuk melepaskanmu dari dunia ini. Kembalilah ke tempatmu. Wanita itu tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku tidak bisa pergi. Mereka memanggilku, mereka memanfaatkan kekuatanku. Aku akan tetap di sini sampai mereka semua membayar dosa-dosanya. Pak Karim melanjutkan ritualnya, membaca doa-doa dengan lantang. Namun, Sundel Bolong itu semakin mendekat. Tubuhnya melayang. Sementara rambutnya yang panjang bergerak seperti ular. Damar yang melihatnya merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Ketika Sundel Bolong itu hampir menyerang, Pak Karim menyiramkan air yang telah diberkati ke arahnya. Sosok itu menjerit kesakitan, dan tubuhnya mulai memudar. Namun, sebelum menghilang, ia menatap Damar dengan tajam. Kita belum selesai. Kau akan menyesal, bisiknya sebelum lenyap.
Setelah malam itu, desa kembali tenang. Pak Kari memastikan bahwa tempat bekas warung itu telah disucikan. Ia menanam pohon beringin di sana sebagai penanda, agar tidak ada yang berani mengusik tempat itu lagi. Namun, Damar tidak bisa merasa lega. Meskipun sundel bolong itu telah diusir, ia masih merasakan keberadaannya. Dalam mimpinya, ia terus melihat sosok itu, tersenyum menyeringai di tengah kegelapan. Beberapa bulan kemudian, Damar ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya. Wajahnya pucat, dan tubuhnya dingin seperti es. Di dinding kamar, tertulis dengan darah, janji sudah diambil. Sejak saat itu, desa itu dianggap terkutuk. Tidak ada yang berani mendekati tempat bekas warung Sari Minang lagi. Dan nama Damar hanya menjadi kisah seram yang diceritakan dari generasi ke generasi. Orang-orang percaya bahwa sundel bolong itu masih berkeliaran, mencari jiwa-jiwa lain untuk dijadikan tumbalnya. Sejak Damar ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya, berita tentang insiden itu menyebar ke seluruh desa. Banyak orang mulai menghindari rumahnya, dan keluarganya memutuskan untuk membawanya ke seorang tabib tua di desa tetangga. Tabib itu, Mak Uo, terkenal mampu mengatasi gangguan gaib. Mak Uo memeriksa tubuh Damar dengan saksama. Ia memasang kemenyan, membaca mantra, dan meletakkan segelas air putih di samping Damar. Ketika ia menyentuh dahi pemuda itu, tiba-tiba tubuh Damar menggeliat keras. Matanya terbuka, tetapi bukan seperti mata manusia. Kedua matanya hitam sepenuhnya, tanpa ada bola mata putih. Mak Uo mundur sejenak. Ini bukan hanya gangguan biasa, gumamnya. Damar tiba-tiba berbicara, namun suaranya berbeda, seperti suara seorang wanita yang dalam dan mengerikan. Kalian semua tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia sudah menjadi milikku. Keluarga Damar menangis ketakutan. Mereka memohon Mak Uo untuk melakukan sesuatu. Mak Uo mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah pisau kecil dari kantongnya. Pisau itu telah diolesi minyak kelapa murni yang telah dirajah dengan doa-doa khusus. Aku akan mencoba mengusirnya, tapi ini tidak akan mudah, ujar Mak Uo. Ritual dimulai dengan Mak Uo mengitari tubuh Damar sambil membaca doa-doa panjang. Ia menyiramkan air suci ke tubuh pemuda itu. Damar meronta-ronta, suaranya berubah menjadi jeritan wanita yang memekakkan telinga. Dari tubuhnya, muncul asap hitam yang menggumpal. Asap itu membentuk bayangan sundel bolong yang sebelumnya dilihat Damar di bekas warung Sari Minang. Mak Uo tidak gentar. Ia menusukkan ujung pisau ke tanah di dekat Damar, seolah ingin mengikat bayangan itu agar tidak kabur. Siapa yang memanggilmu ke sini? Tanya Mak Uo dengan suara tegas. Bayangan itu tertawa seram. Aku dipanggil oleh mereka yang serakah. Aku hanya memenuhi keinginan mereka. Tetapi anak ini, dia menghalangi urusanku. Mak Uo menatap bayangan itu tajam. Kembalilah ke tempat asalmu. Aku tidak akan membiarkanmu merusak lebih banyak kehidupan. Sundel bolong itu menjerit marah. Ia mencoba menyerang Mak Uo, tetapi wanita tua itu mengayunkan pisau yang telah diritualkan, membuat bayangan itu mundur. Setelah pertempuran gaib yang melelahkan, akhirnya sundel bolong itu menghilang, meninggalkan aroma anyir di ruangan. Damar terkulai lemas. Tubuhnya basah oleh keringat, tetapi matanya kembali normal. Ia memandang Mak Uo dengan wajah kebingungan. Apa yang terjadi? Tanyanya lemah. Mak Uo tersenyum kecil. Kau sudah selamat. Tapi kita belum selesai. Mak Uo menjelaskan bahwa sundel bolong itu belum sepenuhnya pergi. Selama bekas warung Sari Minang masih berdiri, energi jahatnya akan terus ada. Kita harus menghancurkan tempat itu. Kalau tidak, dia akan kembali, mencari korban baru, kata Mak Uo. Keesokan harinya, Damar, Mak Uo, dan beberapa warga desa berkumpul di bekas warung. Mereka membawa alat-alat untuk merobohkan bangunan itu. Ketika mereka mulai meruntuhkan dinding, angin kencang tiba-tiba bertiup, disertai suara tangisan wanita yang menggema. Mak Uo meminta semua orang tetap tenang. Ia meletakkan sesaji terakhir, kembang 7 rupa, dupa, dan darah ayam hitam, di tengah ruangan. Ini akan menjadi penutup, katanya. Namun, ketika bangunan hampir runtuh, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari bawah lantai dapur, mereka menemukan sebuah kuburan kecil. Di dalamnya ada tulang belulang manusia dengan rambut panjang yang masih utuh. Itu dia, bisik Mak Uo.
Sundel bolong itu terikat pada tubuh ini. Dengan hati-hati, mereka menguburkan kembali tulang belulang itu di tempat yang lebih layak, disertai doa-doa agar arwahnya bisa tenang. Setelah itu, bekas warung dihancurkan hingga rata dengan tanah. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara tangisan atau gangguan aneh. Namun, Damar masih merasa bahwa ia diawasi, terutama saat malam tiba. Ia sering terbangun mendadak, merasakan angin dingin di lehernya, seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Orang-orang percaya bahwa meskipun sundel bolong itu telah pergi, jejaknya tetap ada, meninggalkan rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Bekas warung Sari Minang kini menjadi lahan kosong, tetapi tidak ada satupun warga yang berani mendekatinya. Tempat itu dibiarkan ditumbuhi semak belukar, menjadi penanda akan kisah kelam yang pernah terjadi di sana. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan samar-samar masih terdengar, mengingatkan semua orang bahwa tidak semua rahasia bisa benar-benar terkubur. Seiring berjalannya waktu, desa itu tampak kembali damai di permukaan. Namun, bayangan kelam bekas warung Sari Minang tetap membekas di benak para warga. Tidak ada yang berani mendekati lahan kosong itu, terutama saat malam tiba. Meskipun demikian, rumor tentang suara tangisan dan bayangan hitam yang melayang-layang di sekitar lokasi terus menjadi bahan bisikan. Damar, meskipun sudah kembali pulih, mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia sering terbangun dengan tubuh dingin dan jantung berdebar. Di cermin kamar tidurnya, ia kerap melihat bayangan samar seorang wanita berambut panjang yang berdiri di sudut ruangan, mengawasinya dalam diam. Ia mencoba mengabaikan hal itu, meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya imajinasi. Namun, suatu malam, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Saat Damar sedang tidur, ia bermimpi berada di bekas warung Sari Minang. Dalam mimpi itu, ia melihat Pak Salim, pemilik warung, sedang berdiri di tengah ruangan dengan wajah penuh luka dan mata yang kosong. "Kau harus pergi," bisik Pak Salim dalam mimpinya. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Damar terbangun dengan napas tersengal-sengal. Di kamarnya, ia mendapati sebuah benda aneh tergeletak di lantai. Sehelai rambut panjang, hitam, dan basah seperti baru dicabut. Ia merasa tubuhnya gemetar. Bagaimana bisa rambut itu ada di sini? Keesokan paginya, Damar menemui Mak Wo lagi. Ia menceritakan tentang mimpinya dan rambut yang ia temukan di kamar. Wajah Mak Wo berubah tegang. "Kutukan ini belum selesai," kata Mak Wo. "Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini." Sundel bolong itu tidak hanya dikaitkan dengan warung Sari Minang. Dia terikat pada jiwa-jiwa yang pernah memanggilnya. Dan kau telah terlibat terlalu dalam. Mak Wo mengusulkan untuk melakukan ritual terakhir. Ritual yang akan memutus seluruh energi jahat yang mengikat arwah sundel bolong itu ke dunia manusia. Namun, ritual ini tidak mudah. Mereka harus melakukannya di bekas lokasi warung Sari Minang, tepat pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Ketika malam Jumat Kliwon tiba, Damar, Mak Wo, dan beberapa warga desa yang berani berkumpul di lahan kosong bekas warung. Suasana malam itu mencekam. Angin dingin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Di tengah tanah kosong itu, Mak Wo menyiapkan lingkaran pelindung dengan menggunakan garam, dupa, dan kembang 7 rupa. "Jangan keluar dari lingkaran ini, apapun yang terjadi," pesan Mak Wo dengan tegas. Ritual dimulai. Mak Wo mulai membaca mantra-mantra kuno, memanggil energi gaib untuk memutuskan ikatan sundel bolong itu dari dunia manusia. Namun, saat mantra-mantra itu dibacakan, suasana menjadi semakin mencekam. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan suara tangisan wanita terdengar semakin keras. Dari kegelapan, sosok sundel bolong muncul. Kali ini, ia terlihat lebih menyeramkan. Wajahnya penuh luka, matanya menyala merah, dan rambut panjangnya melayang-layang seperti ular hidup. "Kalian berani mengusirku?" Suaranya menggema, penuh kemarahan. Mak Wo tidak gentar. Ia terus membaca mantra, sementara sundel bolong itu mendekat ke arah lingkaran pelindung. Ketika ia mencoba masuk, tubuhnya terpental seolah ada dinding tak terlihat yang menghalanginya. Damar, yang berdiri di tengah lingkaran, merasakan kepalanya berdenyut sakit. Ia mendengar suara-suara aneh di dalam kepalanya, seolah sundel bolong itu berbicara langsung kepadanya. "Kau sudah mengambil sesuatu dariku. Kini kau harus menggantinya."
Tiba-tiba, sundel bolong menyerang dengan kekuatan penuh. Angin kencang menerpa lingkaran pelindung, membuat api dupa berkedip-kedip hampir padam. Damar yang berdiri di tengah lingkaran merasakan tubuhnya semakin berat. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menariknya keluar. Ia menjerit, "Mak Uo, aku tidak kuat." Mak Uo segera memperkuat mantranya. Ia menaburkan garam ke segala arah, menciptakan penghalang yang lebih kuat. Namun, sundel bolong semakin marah. Ia melayang-layang di luar lingkaran dengan wajah penuh dendam. Rambut panjangnya mencambuk udara, menciptakan suara seperti desis ular. "Kau telah merusak tempatku," jerit sundel bolong dengan suara melengking. "Aku tidak akan pergi tanpa mengambil tumbal." Mak Uo memejamkan mata, fokus pada mantranya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sebuah botol kecil berisi minyak suci, lalu menuangkannya ke tanah di dalam lingkaran. "Damar, dengarkan aku. Ini ujian terakhirmu. Jangan biarkan dia masuk ke dalam pikiranmu. Kau harus melawannya." Damar berusaha keras untuk melawan ketakutan yang merayap di hatinya. Namun, suara sundel bolong semakin menusuk telinganya, mengucapkan kata-kata yang membuat pikirannya kacau. "Kau adalah alasan aku ada di sini. Kalau saja kau tidak ikut campur, aku masih bisa hidup tenang di tempat itu." Tubuh Damar bergetar hebat, dan tanpa sadar ia melangkah keluar dari lingkaran. Mak Uo berteriak, "Jangan keluar! Kau akan jadi miliknya." Tapi sudah terlambat. Ketika kaki Damar menginjak tanah di luar lingkaran, sundel bolong langsung melayang ke arahnya, memeluk tubuhnya dengan erat. Dalam pelukan sundel bolong, Damar merasakan tubuhnya membeku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, hanya bisa melihat wajah sundel bolong yang semakin dekat dengan wajahnya. "Kau akan menjadi milikku selamanya," bisik sundel bolong dengan suara dingin. Namun, di detik-detik terakhir, Mak Uo berteriak keras, membakar dupa terakhir yang ia miliki. Asap putih tebal melingkupi Damar dan sundel bolong, membuat makhluk itu menjerit kesakitan. Dengan sisa tenaga, Mak Uo melemparkan pisau ritualnya ke arah sundel bolong, menancap tepat di tengah dadanya. Jeritan sundel bolong menggema di seluruh desa. Tubuhnya perlahan menghilang menjadi abu, meninggalkan aroma busuk yang menusuk hidung. Damar jatuh tersungkur ke tanah, terengah-engah, sementara Mak Uo mendekatinya dengan wajah lelah. "Sudah selesai," kata Mak Uo dengan suara pelan. "Dia tidak akan kembali lagi." Setelah malam itu, Damar dan para warga desa tidak lagi diganggu oleh sundel bolong. Bekas warung sari Minang dibiarkan kosong. Namun kini tidak ada lagi cerita tangisan atau penampakan yang menghantui tempat itu. Damar, meskipun selamat, memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia merasa terlalu banyak hal yang telah terjadi, dan ia tidak ingin mengambil risiko jika sundel bolong itu suatu saat kembali. Sebelum pergi, ia mendatangi Mak Uo untuk mengucapkan terima kasih. "Terima kasih telah menyelamatkanku," kata Damar. Mak Uo tersenyum kecil. "Ingat, nak, jangan pernah bermain-main dengan sesuatu yang tidak kau pahami. Dunia ini penuh rahasia yang tidak seharusnya kita ganggu." Damar mengangguk dan pergi meninggalkan desa, membawa cerita kelam yang tidak akan pernah ia lupakan. Namun, di kejauhan, dari balik bukit, seorang wanita berambut panjang tampak mengawasinya pergi dengan tatapan dingin, seperti sebuah janji yang belum selesai.